Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sari Waluyo-Jati. Saya akan mempresentasikan penanganan kecelakaan kerja di rumah sakit. Saya mahasiswa S1 Proksus Subandi Jember angkatan 2019, nomor absen 37. Pertama yaitu kecelakaan kerja bisa disebabkan oleh dua macam, yaitu dalam hal ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu kecelakaan yang terjadi di tempat kerja atau kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan serta kembali dari tempat kerja. Kecelakaan yang terjadi, kecelakaan murni di tempat kerja ini bisa terkait karena kerusakan fasilitas yang menyebabkan cedera, terkontaminasi bahan berbahaya, baik itu padat, cair, gas, ataupun radiasi, atau paparan dari kontaminasi tubuh pasien. Prosedurnya adalah apabila terjadi kecelakaan pada karyawan, baik dalam perjalanan ataupun di tempat kerja yang diakibatkan oleh adanya kerusakan fasilitas yang menyebabkan cedera, kontaminasi atau berbahaya dari alat-alat tubuh pasien, maka kejadian tersebut dapat dilaporkan kepada penanggung jawab yang dinas saat itu untuk mendapatkan bantuan atau pertolongan. Tujuannya adalah agar memberikan jaminan rasa aman bagi karyawan yang mengalami kecelakaan kerja, dan karyawan tersebut mengisi formular laporan kecelakaan akibat kerja, kronologis kejadiannya, serta hasil laborat untuk jadwal pemeriksaan ulang. Prosedurnya yaitu setelah penanggung jawab koordinator mendapat laporan dari karyawan yang mengalami kecelakaan kerja, kemudian dibawa ke UGD untuk mendapatkan pemeriksaan dan tindak lanjut maupun pemeriksaan medis dan pemeriksaan penunjang. Apabila akibat dari cedera tersebut memerlukan tindak lanjut, maka dapat dikonsultasikan dengan dokter spesialis, dan kejadian kecelakaan tersebut harus dilaporkan oleh penanggung jawab koordinator di bidang kesehatan dan keselamatan kerja rumah sakit dengan membuat kronologis kejadian untuk dicatat dalam laporan kecelakaan kerja atau form kecelakaan kerja. Kemudian setelah itu bidang kesehatan dan keselamatan kerja akan memantau hasil dari pemeriksaan laborat yang sudah ada, apakah memerlukan tindak lanjut atau pemeriksaan ulang. Apabila hasil pemeriksaan tersebut memerlukan pemeriksaan ulang, maka bidang kesehatan dan keselamatan kerja rumah sakit menjadwalkan kepada karyawan yang bersangkutan untuk melakukan pemeriksaan ulang setelah 6 bulan dari pemeriksaan yang pertama atau sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian dari bidang keselamatan kerja akan melaporkan seluruh kejadian kepada Ketua K3RS rumah sakit setiap bulannya. Ketua K3RS akan melaporkan catatan kecelakaan kerja karyawan kepada direktur untuk ditindaklanjutkan ke bagian yang terkait. Ini merupakan alur pelaporan terjadinya kecelakaan kerja. Contoh kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja seperti terpleset atau terjatuh, ini kita laporkan ke koordinator K3RS kurang dari 6 jam. Kejadian akan dicatat, dilaporkan di poliklinik atau UGD, dan mendapatkan pengobatan atau perawatan dan konsultasi dokter spesialis jika diperlukan. Yang ada lagi kecelakaan yang tertusuk jarum. Peristiwa ini dilaporkan kepada koordinator K3 kurang dari 6 jam juga setelah kejadian untuk dilaporkan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan di UGD, dicek, yang mungkin diperlukan adalah HBsAg dan anti HBs atau HIV. Untuk tindak lanjut laborat bisa diberikan vaksin booster, cek ulang laborat 6 bulan atau sesuai kebutuhan.
Adapun ada juga yang akibat dari kontaminasi bahan berbahaya. Yang perlu kita lakukan adalah cek ulang laborat atau pemeriksaan penunjang lain, konsultasi dengan dokter spesialis, dan yang perlu adalah pemeriksaan ulang sesuai kebutuhan. Kemudian apabila terjadi tertusuk jarum, sama kejadiannya. Tindakan yang perlu dilakukan apabila ada karyawan yang tertusuk jarum adalah jari yang tertusuk jarum itu dipijat keras sehingga darah dapat keluar. Kemudian dicuci dengan air mengalir kurang lebih 15 menit. Kemudian dikompres dengan antiseptik. Diperlukan pemeriksaan laborat HBsAg, HBs, HIV, dan konsultasi hasil laborat. Kemudian apabila diperlukan cek ulang 6 bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhannya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.